Terus bagaimana masalahnya ketika kondisinya sudah seperti ini? Mengatasinya ini kayak apa nangalih? Orang sudah banyak minum minuman keras. Bukan hanya miras. Kadang-kadang kawan nukar miras yang resmi mau olah seorang. Sebetulnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama itu adalah memang menyadarkan, dan ini sudah dilakukan oleh banyak para ulama. Yang kedua, tidak cukup dengan penjelasan, harus ada hukuman yang tegas, dan hukuman ini tidak bisa tidak mutlak, harus ada peran negara, peran kekuasaan. Makanya Rasulullah dalam doanya di Al-Quran itu beliau mengatakan, ya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ujungnya begitu, dan jadikan untukku kekuasaan yang menolong. Di dalam Fathul Qadir dikatakan maknanya adalah ij'alni min ladunka mulkan wa izzan qawiyan. Rasul meminta jadikan untukku dari sisi engkau kekuasaan dan kemuliaan yang kuat. Wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam alima annahu la taqata lahu bihadzal amri illa bisultan. Seolah-olah Rasulullah itu mengetahui bahwasanya Rasulullah itu tidak punya kemampuan untuk menerapkan Islam itu illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. La yaz'u maknanya adalah la yamna'u, mencegah. Allah itu bisa mencegah sesuatu itu dengan kekuasaan. Ma la yaz'u bil Qur'an, apa-apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an. Orang mabuk bacakan Al-Qur'an, ruqyah ya, bolak-balik tetap akhirnya. Tapi harusnya apa? Dengan sultan. Enggak cukup dinasihati tapi dihukum. Dan apa hukumannya? Kalau kita lihat di dalam hadis, ini minum khamr ini masuk dalam bab hudud. Hukumannya sudah ditetapkan oleh syariat. Hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga kita harusnya gak usah mikir lagi ini hukumannya apa. Di penjara misalnya, menurut pian kalau di penjara kira-kira ampih lah. Kira-kira bercanggih pulang, ini meracik kayak apa di penjara ini. Semakin kreatif ini. Yang kedua, penjara kita ini kebanyakan manusianya, bahasa sekarangnya over kapasitas. Di Karang-Intan itu kapasitasnya 800, isinya 1000 lebih sudah. Hendak ditambahi orang-orang yang mabuk dikurung, kira-kira tambah camu. Islam sudah mengajarkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah, Inna man syaribal khamra fajliduh. Siapa saja yang minum khamr maka pukul, dijilid. Menjilidnya pakai apa? Dalam riwayat itu bisa dipukul pakai tangan, nah, dikaploki. Kadang sebagian pakai sendal, pakai baju. Itu riwayat-riwayat yang ada, pakai ujung baju. Jadi kadang pakai bambu runcing ada juga. Itu memati. Jadi dipukul. Pakai rotan mungkin bagus ya, pakai rotan. Dan ini ijma' sahabat, para ulama enggak beda pendapat. Yang berbeda itu adalah berapa kali, karena ada riwayat 40 kali, ada riwayat 80 kali. Sehingga yang tepat adalah jangan sampai kurang dari 40. Karena dalam riwayat Imam Muslim, jaladan nabiyyu arba'in. Nabi itu memukul peminum khamr itu 40 kali. Wa Abu Bakrin arba'in, Abu Bakar juga memukulnya 40 kali. Wa Umar samanin. Ya.
Dan Umar itu memukulnya 80 kali. Dikatakan dalam hadis itu wa kullun sunnah, semua itu adalah sunnah. Ini kita mengaku cinta kepada Rasul. Kita ini anggaran untuk mendanai Nabi itu sudah lebih dari 3 miliar per hari untuk ngasih makan. Mau ditambahi lagi. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan aturan, memberikan hukum yang sederhana. Yang kalau kita lihat di barat itu sebagian ada yang memberikan terapi kecanduan itu memang dengan cara dijilid, dipukul. Dan mereka untuk mendapatkan terapi itu bayar. Saya pernah juga dulu ada rumah sehat di Bogor, mau bekam aja suruh berbaring, sekalian dipukul juga. Cuma kadang gancang banar, rotan beberapa kali dipukulkan, nyaman juga. Tapi kalau yang ini kada terapi yang nyaman itu harus ada rasa sakit, harus ada rasa sakit. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini solusi praktis sebetulnya dalam Islam begitu. Kemudian ini bukan berarti Islam itu nanti main pukul sembarangan, tidak. Di dalam hukum pidana Islam itu ada syarat-syaratnya. Pertama, yang minum itu adalah muslim. Yang kena hukuman ini orang Islam. Sehingga kalau dalam undang-undang tadi dikebiah-uyah, digeneralisir siapa saja yang minum khamr dihukum itu juga kurang tepat. Karena apa? Dalam Islam pada masa Rasul orang-orang non-muslim itu mereka mabuk tidak dihukum. Asal mabuk-mabuk di tempatnya sendiri tidak mengganggu. Kemudian yang kedua, berakal, bukan orang gila. Yang ketiga, baligh. Baligh itu sudah usia kalau laki-laki sekitar 15 tahunan atau sudah pernah mimpi basah. Kemudian syarat berikutnya itu adalah dia punya pilihan, tidak dipaksa. Jadi kalau dia dipaksa mabuk tidak dikenai hukuman, yang memaksa itu yang dihukum. Kemudian yang berikutnya syaratnya dia tahu itu haram. Amun kada tahu, apa misalnya gitu dia minum mabuk, kada tahu maka tidak terkena hukuman cambuk ini. Syarat berikutnya dia sehat. Jadi kalau sakit dia tidak dihukum cambuk, tapi ditunggu sehat dulu, baru dikenai hukuman cambuk. Kemudian dia tidak sedang mabuk. Nah, kalau mabuk dia dipukul kada merasakannya. Jadi kalau mabuk dia ditunggu dulu, tunggu sampai sadar dulu, hanya dihukum. Dan menghukumnya dan dalam riwayat itu di depan orang banyak. Bapak saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat kedua itu harus terbukti secara syar'i, yakni apa? Ada 2 orang saksi atau dia mengaku. Nah kalau tidak ada begitu, ada orang mabuk kita main hakim sendiri, itu juga melanggar hukum. Bahkan kita nggak punya hak main hakim sendiri. Nggih, silakan. Nggih. Ini di dalam Sahih Bukhari ada riwayatnya. Jadi pertanyaannya, kalau seseorang itu sudah dihukum di dunia dengan hukum Islam, apakah di akhirat dia terbebas? Maka di Sahih Bukhari ada itu ketika Ubadah bin Samit itu membaiat Rasulullah, beliau mengatakan di antara lafadznya itu faman wafa fa ajruhu ilallah. Siapa yang memenuhi janjinya, balasannya itu adalah ada di Allah Ta'ala yang balas. Kemudian waman asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fahuwa kaffaratullah. Siapa yang dia melanggar hukum, kemudian fa'uqiba bihi, dia diberi sanksi, dikasih hukuman, fahuwa kaffaratullah,
maka hukuman itu menjadi penebus bagi dia. Artinya di akhirat kada dihitung lagi oleh Allah Ta'ala. Tentu syarat dan ketentuan berlaku ya, karena di dalam ayat ada fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhan engkau, mereka itu tidak beriman dengan sebenarnya hingga menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian di dalam diri mereka tidak ada rasa haraj, tidak ada rasa berat, dan mereka menerima dengan penerimaan yang sepenuhnya. Jadi dia tobat dan dihukum, di akhirat kan ada lagi hitungan. Terus kalau tidak dihukum dengan hukum Islam bagaimana? Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahullah fa amruhu ilallah. Siapa yang melanggar hukum kemudian Allah tutupi, artinya kadang-kadang taunya. Mabuk, kunci pintu mabuk, kadang-kadang tahu. Bukan hanya mabuk aja lah, termasuk dosa yang lain, berzina atau apa, kadang-kadang yang tahu. Allah tutupi di dunia, nggak dibuka. Gimana? Fa amruhu ilallah. Maka urusannya nanti kembali kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah azab nanti di akhirat ya. Kalau tobatnya tobat betul-betul ya, insya Allah ya Allah akan berikan ampunan. Kalau betul ya. Tapi masih nggak jelas tadi, memang nggak jelas diterima atau tidaknya. Begitu Pak, insya Allah. Jadi hukum Islam itu bisa tadi membuat orang jera, yang kedua menebus dosa. Tentunya kalau dosa murtad kada kawat ditebus Pak. Dosa-dosa yang lain.